Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya? Baik? Baik. Oke, silakan Ketua pimpin doa dulu. Bersedia. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk kembali. Baik anak-anak, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita pagi ini, ada yang tidak hadir? Siapa? Siapa? Bima. Kenapa? Ada suratnya ya? Ada. Oke, baik. Terima kasih. Jadi cuman Bima. Oke, semoga Bima cepat sehat anak-anak ya. Sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, sudah siap belajar? Sudah. Bukunya mana? Oke, silakan. Keluarkan bukunya. Perlengkapan belajarnya keluarkan buku-buku. Bukunya dikeluarkan. Ambil di tas belakang kalian. Pastikan juga tidak ada sampah. Karena kalau belajar itu nyamannya kan tidak ada sampah. Oke. Oke, baik. Jika sudah siap, kita akan masuk materi. Sebelum Bapak masuk ke materi hari ini, Bapak mengingatkan kalian, kemarin kita sudah mempelajari pemahaman tentang coding dan KAA. Coding dan KAA ini salah satu materi pembelajaran pilihan terbaru dalam kurikulum kita ini, seperti yang Pak sampaikan minggu kemarin, di mana coding dan KAA sudah menjadi kegiatan kita dalam sehari-hari. Ya. Coding, bagaimana cara kita memecahkan masalah. Dan coding itu tidak selalu melulu tentang komputer. Tapi bagaimana cara kita memecahkan, merunutkan masalah. Berikutnya kecerdasan artifisial. Kenal Cici semua kan? Cici, apa lagi? ChatGPT, Gemini, itu adalah salah satu kecerdasan buatan atau robot yang diciptakan untuk membantu kegiatan kita. Hanya alat, seperti yang Pak jelaskan kemarin. ChatGPT yang kalian gunakan, Cici yang kalian gunakan, itu hanya sebuah alat atau tool. Yang memverifikasi, mencari lebih dalam lagi adalah kalian sendiri sebagai penggunanya. Oke? Selanjutnya anak-anak, pada hari ini kita akan masuk pada bagaimana, kemarin kan pemahaman, sekarang bagaimana kita menggunakannya, memecahkan masalah dengan cara berpikir komputasional. Yakni, Bapak berharap nantinya ketika pembelajaran ini selesai, kita harus tercapai tujuan pembelajarannya. Di mana tujuan pembelajarannya adalah kamu mampu memahami bagaimana cara memecahkan masalah dan berpikir secara komputasional dalam kehidupan sehari-hari kamu. Minimal dalam pekerjaan diri kamu sendiri. Di sana ya? Oke. Jadi hari ini Bapak minta fokus, nanti kita bagaimana caranya, apa yang kita pelajari itu berdasarkan capaian harus tercapai semua dan kamu mampu melaksanakannya dalam kegiatan sehari-hari. Seterusnya, nanti Bapak juga akan melaksanakan penilaian ke kalian, ada yang namanya penilaian kelompok. Jadi kita akan bahas satu kasus bersama-sama dalam satu kelompok, Bapak akan pandu nantinya. Dan ada juga tugas individu ya untuk hari ini. Jadi ada 2 tugas nanti.
Dalam pengerjaan tugas kelompok, Bapak selipkan tugas individunya. Jadi, bagaimana cara kamu menalar, berpikir secara komputasional. Ya, anak-anak ya? Makanya, siapkan bukunya. Seterusnya, Bapak tanya kalian dulu lah. Bapak tanya dulu. Atau Bapak cerita dulu. Bapak pernah kemarin ya? Bapak pernah? Yang laki-laki hobi motor nggak? Hobi? Bapak kemarin ketika Bapak masih lumayan muda, nah Bapak sering otak-atik motor. Jadi ketika Bapak otak-atik motor Bapak buka, dan Bapak kan sering ya, dulu kan ada stiker-stiker memasang variasi, Bapak pasang lagi, ternyata bautnya berlebih. Masalah nggak itu? Masalah nggak? Masalah. Bapak lebih senang baut itu kurang dibandingkan berlebih. Kalau kurang kita bisa beli lagi, tapi berlebih berarti ada salah satu item motor yang tidak terpasang. Oke? Belajar dari pengalaman tersebut, minggu depan Bapak beli lagi. Nah, beli peralatan motor lagi. Bapak memasang lampu yang lebih sedikit terang, karena lampu motor Bapak kan agak kabur dulunya. Bapak pasang lampu, Bapak runutkan. Karena Bapak kemarin kan bautnya berlebih ya. Bapak runutkan. Bapak coba buka satu, letakkan di pinggir. Buka lagi bagian lebih dalam, letakkan di nomor 2. Letakkan lagi bagian paling dalam, letakkan di sini. Beserta dengan baut-bautnya. Nah, alhamdulillah, Bapak pasang kembali dengan posisi yang baut tidak tertinggal. Akhir-akhir ini kamu pernah nggak? Bapak nanya kalian dulu. Pernah apa tidak kalian menyelesaikan suatu masalah itu tapi tidak selesai? Dan akhirnya kamu berpikir, merunutkan kembali, oh ini salahnya, maaf ya. Oh ini salahnya. Pernah nggak kira-kira? Ada yang punya pengalaman sama nggak? Sama kayak Bapak. Tapi kamu selesaikan sendiri. Oh gini caranya, merunutkan sebuah masalah. Ada yang pernah nggak? Perempuan sering, itulah laki-laki juga sering. Misalnya dengan mainan, misalnya. Ada nggak? Ada? Ada? Ya. Siapa namanya? Meka, coba berdiri Meka. Ada pernah dapat masalah? Waktu masak mie, Ya. mie-nya nggak terasa asinnya, Pak. Rasanya hambar. Ya. Akhirnya aku makan mie yang hambar. Terus pas berikutnya kalau aku masak mie lagi, aku pikir, Pak, kemarin kan rasanya hambar. Ya. Akhirnya ternyata air macet kemarin itu terlalu banyak, Pak. Akhirnya aku kurangi airnya, aku masukin airnya yang secukupnya aja, Pak. Gitu. Oke, bagus. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Yang pernah punya mainan-mainan misalnya? Ada nggak? Hah? Ada? Oke, terima kasih. Jadi itu salah satu berpikir secara komputasional nantinya. Kita tadi kan langsung dia pikir, dia pecahkan. Berarti dalam bikin mie. Nah, suka mie ya? Suka. Ketika masak mie, ada yang pertama itu air. Ada mie, ada bumbu. Betul? Nah, ini pengalaman Bapak juga sering masak mie. Jadi, Bapak pernah masak mie itu sama kayak siapa? Meka. Agak lodor, agak terlalu lunak. Jadi, Bapak juga pisahkan 3 ini. Air yang terlalu banyak, apa mie-nya terlalu lama dimasak, atau apa bumbunya berlebih. Kadang-kadang kan sering eksperimen itu. Masukkan bawang, masukkan berbagai macam bumbu lainnya. Jadi Bapak runut-runut lagi sama seperti si Meka tadi. Akhirnya ditemukan masalah. Kalau Bapak dulu tuh terlalu lama memasak mie-nya dan menambahkan bumbu-bumbu yang di luar mie tersebut. Jadi rasanya agak aneh. Oke? Kadang-kadang laki-laki juga sering itu. Bikin sepeda. Pernah bikin sepeda? Pernah bikin layang-layang nggak? Layang-layang. Ada yang bisa bikin layang-layang? Kan pernah. Kenapa layang-layang saya ketika saya terbang kan dia miring ke kanan? Atau kenapa ketika saya terbang ke layang-layang dia muter-muter? Pernah? Pernah nggak? Oke. Dapat masalahnya apa? Apa masalahnya, Erlan? Kamu main layang-layang apa masalahnya kemarin? Ya, oke. Berarti layang-layang, ekor tali. Kita pecahkan menjadi 3. Terus, kamu berpikir ekor itu kenapa? Masalah yang kamu hadapi kenapa tidak ada ekornya? Apa yang terjadi jika tidak ada ekornya? Miring. Tapi kamu setelah itu kamu bisa terbangkan lagi? Bagaimana caranya? Pakai ekor. Terpecahkan masalahnya? Oke, gitu. Jadi kita
berpikir secara komputasional. Kita rinci-rincikan masalahnya. Oke? Kita masuk ya materinya. Pengelolaan data dan penyusunan instruksi. Jadi, berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan suatu masalah dengan pendekatan logis dan sistematis. Logis dan sistematis. Sistematis itu berarti runut, nah ya. Selanjutnya, konsep berpikir komputasional erat kaitannya dengan pengolahan data. Apapun itu, baik angka maupun kata, itu adalah data-data kita. Terutama konteks data sains dan kecerdasan artifisial. Ini nanti kita juga akan coba Cici dan Gemini ya. Mengacu pada definisi operasional berpikir komputasional, kita dapat mengasah kecakapan dekomposisi nantinya, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. Sehingga bisa membantu seorang dalam memecahkan masalah secara efisien, efektif, dan optimal. Jadi kita memecahkan masalah itu gampang. Nah, kita pecahkan dengan efektif, efisien, dan optimal. Jadi tidak memerlukan waktu yang lama. Kalian belajar matematika, ada belajar angka deret tidak? 2, 4, 6, titik-titik. Apa itu jawabannya? 2, 4, 6, titik-titik. 8, 10. Nah, itu pengenalan pola. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga ada nanti. Kamu pasti akan menemukan, oh berarti Iko, oh berarti ini lagi. Pernah nggak? Pernah nggak kamu coba misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kan pertama gagal misalnya. Oh berarti nanti ini lagi gitu. Pernah kan? Jawabnya pasti pernah. Itu pengenalan pola. Terus nanti kita akan coba nanti mempola-polakan. Bapak kasih contoh. Bapak pernah mempola-polakan kalian secara tidak sadar kalian. Jika Bapak integrasikan, hubungkan ke olahraga, pernah nggak Bapak minta kamu berbaris itu paling tinggi di belakang? Itu Bapak mempolakan. Karena kenapa? Dengan tujuan tertentu. Misalnya Bapak sulit melihat suatu gerakan yang kalian laksanakan. Oh, gerakan ini tidak nampak. Akhirnya bagaimana? Ya Bapak polakan kalian. Yang paling tinggi silahkan ke belakang agar nampak. Dan yang sedikit lebih rendah berada di depan. Itu cara mempola-polakan. Kadang-kadang juga sering Bapak polakan seperti ini. Agar kalian dapat sama-sama kualitas permainan enak, yang Bapak anggap lebih bagus, yang memiliki kemampuan lebih baik, Bapak gabungkan dengan yang belum memiliki kemampuan. Itu juga mempola-polakan. Jadi masalah Bapak selesai di sana. Ada yang membantu kalian dalam mengerjakan sesuatu. Oke, nak? Kita lanjutkan ya. Kita lihat dan kita dengar bagaimana itu berpikir secara komputasional. Fokus. Terdengar? Apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermakna ini dan yang Bentar ya, Bapak ini dulu. Bapak besarkan volumenya dulu. Lebih jelas? Fokus ya, lihat materinya. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka codingnya ditulis akan sesuai dengan kebutuhan pola algoritma dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membuat studi, mencatat tugasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Nah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana, masih banyak masalah yang lebih kompleks. Seperti misalnya produk keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan hari. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi
era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, keterbatasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ingin cincin berapa di dalam batu di belasan, maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menuju panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai makan di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus mengambil beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat aturan penyelesaian atau membuat aturan yang diinginkan untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi bahan belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya adalah dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk, hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia untuk landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, buku akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam bentuk mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis kuliah wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Lalu sopir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang mana pun boleh. Oke, nah ada nggak yang didapatkan dari video tadi? Banyak ya? Ini suatu masalah. Bapak ingat sekali ketika dulu, kalau sekarang mungkin kamu nggak nemukan lagi. Kalau dulu di zaman Bapak itu ada yang namanya bus. Bus kalau Bapak dari Kerinci ke Padang, itu kan naik bus. Nah, itu kan penumpangnya banyak. Ada penyusunan tas. Ngerti? Ini sama ya tadi, apa pertanyaan tadi? Oh, sama, koper, sama. Hampir sama pertanyaannya. Bapak ingat sekali dulu, kernet bus itu menyusun tas dengan baik. Ya. Kan itu suatu masalah yang kita hadapi di perjalanan. Jadi dalam cerita ini, bis ini kan mau jalan-jalan ya. Mau kemana dia bis tadi?
Nah, otomatis ada yang turun lebih dulu dan ada yang turun terakhir ya, gitu kan? Koper mana yang dimasukkan terakhir? Kenapa? Bentar, tunggu, ada persilahkan apa? Apa kakak? B apa? Restoran. Yang dimasukkan terakhir? Pertama, dua, tiga. Oh ya, apa tadi? Kamu apa tadi pilih kak? A. Kenapa? Anak museum. Karena anak yang ingin ke museum turun lebih terakhir. Jadi tasnya terakhir dimasukkan. Oke, ini bus. Ini bus ya. Ini bus. Dia punya bagasi di sini. Ini bus. Bagasi terakhir kan di sini ya. Tas terakhir, tas nomor 2 terakhir, tas 3. Oke. Logika berpikirnya bagaimana kakak? Kalau kamu? Pertama. Berarti koper yang diturunkan pertama yang mana? Restoran. Yang dimasukkan terakhir harusnya? Menurut kalian gimana kira-kira? Yang mana terakhir? Hati-hati terjebak dengan kata-kata. Yang restoran. Kan logikanya akan dimasukkan ke sini, tahap ke bagian dalam kan? Yang pertama, yang kedua, yang terakhir. Yang pertama diturunkan yang mana? Yang terakhir. Oke? Jadi itu salah satu cara kita berpikir secara komputasional. Kita mempolakan dan kita merincinya kan di pola-pola ini. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ada ditanyakan dari video ini? Tidak. Sudah sedikit terang masalahnya? Jadi komputasional tadi dibagi menjadi 4. Apa aja tadi? Dekomposisi, abstraksi, algoritma, pola. Bapak mau tarik sedikit ke belakang biar lebih enak, karena di sini lebih jelas. Bapak tarik sedikit mana videonya ya? Oke, Bapak cari bentar ya. Oke, bentar. Kita buka di sini. Bapak. Lah. Bentar ya. Nah, coba lihat bagian sini. Bentar. Nah, oke, ini dia. Pertama, dekomposisi. Ini masalah besarnya. Ya, dirunutkan sampai terjadinya pemecahan masalah. Abstraksi, abstrak yang nampak. Pengenalan pola. Ya, kan pola itu seperti angka dari tadi. Terus algoritma. Ya. Nah, ini teknik-teknik kita dalam memecahkan suatu masalah. Udah paham ya? Udah Bapak gambarkan lagi? Kita lanjut. Oke. Mengelola data dalam kehidupan sehari-hari. Pengolahan data yang baik memiliki peran penting untuk membantu sebuah pengambilan keputusan. Dengan cara mengumpulkan data, menganalisis data, suatu kegiatan agar dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat. Pengolahan data yang baik harus melalui tahapan pengolahan penyajian data yang sistematis. Oke. Kita akan banyak bercerita dan berbagi pengalaman. Kalian kalau jumuran bajunya bagaimana? Yang kayak tali 1, 2, 3, 4 gitu ya? Oke. Nah, tidak. Anggaplah ada yang seperti itu ya.
Otomatis bagian tengah itu kurang kena matahari ya? Ya. Ya. Ini perempuan, yang perempuan sering bantu ibu kan? Kalian mempolakan jemuran itu bagaimana? Yang tali luar ini bagian baju apa? Yang tengahnya apa? Kalau kamu coba bayangkan. Biar dia efektif kerjanya, biar sekira-kiranya jemuran itu sama-sama selesai keringnya. Gimana? Gimana kira-kira pola kainnya, peletakan kainnya? Yang bagian luar itu kain apa, tengah apa? Gimana? Ada bisa, Pak? Yang paling pertama kali Pak, baju yang akan dipakai besok Pak. Oke, apa lagi? Berarti kamu letakkan di luar, bagian sisi tali luarnya gitu. Anggap ada 4 tali misalnya, berarti tali paling luar. Ya. Ada lagi? Ada lagi yang lain nggak? Tali yang bagian luar, Ah. letakkan kain yang lebih tebal. Ah. Yang susah untuk kering. Nah, Jadi yang di tengah cara baju yang lebih tipis. oke. Bagus juga. Jadi ada 2 analisa. Yang pertama tadi kan secara apa namanya dekomposisi. Jadi masalahnya dia pengen pakai baju besok. Jadi otomatis yang ini paling luar ya. Terus yang si Velika dia mempolakan. Bagian luar itu logikanya kan lebih banyak matahari ya. Jadi yang kain yang lebih tebal akan diletakkan di luar. Dan yang lebih agak tipis berarti bagian dalam. Dan yang rahasia juga di bagian dalam. Nah ini salah satu bentuk kita menyelesaikan masalah. Kan berpikir secara komputasional itu. Itu sudah berpikir secara komputasional. Kamu sudah berpikir secara bagaimana pekerjaan yang kalian kerjakan itu bisa efektif dan efisien. Efektif, kerjanya tidak banyak. Efisien, waktunya sebentar. Dan optimal semuanya. Paham, nak? Oke. Selanjutnya, memahami dasar masalah dan coding. Nah, ini dia yang dekomposisi tadi. Memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Ini seperti membagi tugas besar menjadi langkah-langkah yang kecil yang bisa diselesaikan satu persatu. Ya, kadang-kadang juga memasukkan buku ke tas juga kadang-kadang bagian ini logika saja. Kalau Bapak seperti itu biasanya. Bapak masukkan buku yang tebal itu bagian dalam, yang tipis bagian luar. Kalian seperti itu nggak? Karena bagian yang tebal, yang berat akan lebih dekat dengan tali. Biar menghindari terlalu berat. Gitu. Selanjutnya, pengenalan pola. Menggali kesamaan, tren, atau pola yang muncul dalam masalah atau antar masalah. Ini membantu kita menemukan solusi efisien yang dapat digunakan kembali. Seperti tadi. Kita jemur baju. Ya. Kita jemur baju ya, kita bagi pola-polanya. Kadang-kadang juga seperti ini. Kalau Bapak ingat sekali ketika Bapak kuliah dulu, Bapak kan baju, kan Bapak olahraga ya. Bajunya kan ada yang baju ini, ada yang baju resmi kemeja, ada yang celana bola pendek-pendek. Bapak akan beda-beda. Kamu beda-beda nggak? Misalnya kan ada 3 rak, misalnya 3 ini. Apa kamu campur aja baju, celana campur semua, atau kamu pisah-pisah? Bisa-bisa. Hah? Pisah-pisah. Karena kenapa? Karena ketika, ini masalahnya Bapak Arab ya, ketika Bapak campur-campur, nariknya sulit kan? Harusnya ini kan lain, kapan besok kita pakai. Ini baju kemeja, kan lain ya. Ini baju olahraga yang akan sering Bapak gunakan, dan ini yang jarang Bapak gunakan. Nah, kita mengenalkan pola-pola seperti itu. Jadi ketika kita menyusun kain lebih gampang. Seperti itu nggak kalian? Ya, baik. Luar biasa. Berikutnya, abstraksi dan algoritma. Abstraksi itu adalah menyederhanakan masalah dengan hanya berfokus pada informasi penting, mengabaikan detail yang tidak relevan. Ini membantu kita melihat gambaran besar. Nah, kalian sudah pernah terlibat dalam panitia kegiatan nggak? Sudah ya. Terkadang ada hal yang kita fokuskan terlebih dahulu. Oh, ini lebih urgent. Jadi kita kalau abstraksi itu, misalnya apa? Pramuka apa biasanya kegiatannya? Apa panitia apa yang pernah kalian lakukan? Upacara. Kadang-kadang itu upacara mungkin pelatih biasanya dia akan mengabstraksikan misalnya pasukan paskib yang lebih dominan dia latih. Benar nggak? Terus apalagi yang lebih dominan biasanya? Apa namanya? Yang penggerek ya? Gitu ya. Jadi dengan mengabstraksi tersebut kita lebih fokus. Ini yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Bisa? Berikutnya algoritma. Urutkan langkah-langkah yang jelas, terstruktur, sistematis menyelesaikan masalah atau
mencapai tujuan tertentu. Algoritma resep untuk kode. Jadi algoritma ini banyak sekali digunakan dalam zaman sekarang. Kedua konsep ini fundamental dalam berpikir komputasi, memungkinkan kita untuk merancang solusi yang efektif dan efisien. Oke. Lanjut, ini ada contohnya. Contoh apa ini? Dekomposisi masalah, memecah hitung luas persegi menjadi. Nah, kalian tahu luas persegi? Gimana cara menghitungnya? Ini cara menyelesaikan kode komposisi ini dengan algoritma. Nah, kalau ini kan kamu masukkan panjang dan lebar ya kan? Kalau ini memulai program meminta pengguna memasukkan nilai panjang, pengguna L, hitung luas, cetak atau tampilkan. Ini lebih ke komputernya, ya. Berikutnya yang ini yang kita manualkan. Seterusnya menyusun instruksi yang jelas. Oke. Ini dia. Ini juga menggunakan alat flowchart, itu diagram. Kamu TK sudah sampai di mana? Udah sampai Excel? Udah Excelnya? Nah, nanti kalau Excel kamu bisa menggunakan ini, ya. Oke. Oke, kita akan masuk tugas. Sebelum kita tugas, kita ice breaking dulu ya. Coba pegang tangan. Santai, relax. Santai, relax. Oke. Semuanya coba majukan kursi ke depan. Semuanya berdiri menghadap Bapak. Berdiri menghadap Bapak. Oke, berdiri menghadap Bapak. Menghadap Bapak, putar badan. Putar badan. Oke. Kita akan ice breaking sedikit. Ini hampir sama dengan bahasa coding nantinya, bahasa perintah. Ya, ini adalah bahasa perintah Bapak. Bahasa perintah Bapak. Jika Bapak berkata, ikuti instruksinya ya. Jika Bapak berkata, ikuti instruksinya. Bapak berkata, hadap kanan. Nah, ada yang error. Oke. Bapak berkata, hadap kiri. Bapak berkata, badannya mengarah ke Bapak. Berarti putar. Oke, bagus. Ulang ya. Bapak berkata, duduk. Bapak berkata, berdiri. Oke. Bapak berkata, hadap kiri. Bapak berkata, hadap kanan. Oke, duduk. 1, 2, nanti angkat alat ya. Oke. Ini clue-nya benar apa salah? Instruksi Bapak tadi apa? Apakah Bapak berkata? Ya. Berarti ada yang error ketika pemberian tugas. Belum berduduk. Oke. Bapak berkata duduk. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, Bapak akan lanjut. Kita akan mengerjakan tugas berdasarkan kelompok yang telah Bapak bentuk minggu kemarin. Jadi ini nanti kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Bapak memberikan sebuah masalah. Tahu siapa? Oke. Ini ada seseorang melakukan 3 teknik permainan, 3 teknik dalam permainan bola voli. Dia menggunakan bola yang baik, bola yang tidak rusak, bola yang tekanan anginnya pas. Nah, Bapak yakin kamu sudah pernah belajar mempolakan atau membuat langkah-langkah dari teknik permainan bola voli. Bapak minta nanti kalian analisa ini, ya, kalian dekomposisikan, pecahkan dia jadi masalah kecil, nanti uraikan di mana letak masalahnya. Tapi kalian bikin dulu, harusnya seperti ini. Nah, pada yang ini kesalahannya seperti ini. Bisa dimengerti? Jadi nanti ini tekniknya tidak ada yang benar. Namun langkahnya ada yang betul. Tapi secara keseluruhan dia tidak ada yang benar. Kita Bapak bagi aja LKPD dulu ya. LKPD-nya. Oke. Nanti semuanya tuliskan di ini ya. Ada 1 untuk kelompok, ada yang lainnya tuliskan di buku aja ya. Oke, kelompok 1 mana? Ini LKPD-nya. Kelompok 2 tolong bantu Erlan. Kelompok 3 ini.
Nanti dituliskan ya. Yang individunya tuliskan ke buku. Oke. Kita lihat videonya. Kita lihat videonya. Ini beda-beda ya. Yang itu apa dapatnya? Ini servis bawah permasalahan. Oke, seperti ini. Passing bawah mana? Angkat tangan. Passing bawah. Oke, kalian nanti tuliskan ya. Passing bawah. Oh, ini passing atas. Oke. Nah, nanti tuliskan juga di buku ya. Oke. Perhatikan videonya. Oke. Biar enak, Bapak putar saja videonya di luar. Kalian perhatikan, sambil kalian tuliskan. Bapak kasih waktu berapa? 10 menit aja ya. 10 menit, berarti sampai yang jam 2. Oke, silakan didiskusikan. Salah satu tim menjadi ketua, diskusikan. Diskusikan. Diskusikannya secara ini. Ya, kamu diskusikan langkah-langkahnya. Coba diskusikan sama kalian dan ditulis juga di LKPD-nya juga ditulis, di buku kalian juga ditulis, oke? Perhatikan terus. Ya. Nah, kerjakan. Sambil kalian perhatikan. Geser mah, duduk. Duduk sini aja, biar lebih ini. Disalin di buku ya. Dibikin di buku juga. Kerjakan sekarang. Mungkin satu orang mengomandai, jadi komando satu. Perhatikan itu servis. Bagaimana langkah-langkah? Biasanya servis itu ada kuda-kudanya, biasanya ya. Karena kuda-kuda mempertahankan posisi kita. Berikutnya pelaksanaannya, gerakan akhirannya. Kalian perhatikan dengan seksama bagaimana Bapak itu kuda-kudanya, dia melaksanakannya. Seterusnya passing apa namanya? Yang tengah passing apa? Yang tengah passing apa? Passing bawah. Perhatikan bagaimana kuda-kudanya sama. Kuda-kuda pasti tangannya. Berikutnya juga passing atas. Oke. Udah, kerjakan. Oke, kerjakan. Kerjakan. Ini apa tadi kalian? Passing bawah. Perhatikan sama. Passing bawah berarti yang video tengah ya. Video tengah itu posisi badannya, pelaksanaan passingnya, terus apa namanya, gerakan akhirannya, apakah dia jaga keseimbangan apa tidak, semuanya nanti tuliskan di sini juga ya. Sekarang kerjakan, diskusikan. Yo, kenapa Pak? Minumnya nanti jatuh. Hah? Ya nggak apa-apa. Dah, kerjakan. Kok buku nggak dibuka? Iya. Kalian passing? Passing. Pasti dia kalau passing itu pasti ada persiapannya, pelaksanaan dan sikap akhir. Perhatikan betul-betul. Kalian pecahkan jadi berapa masalah? 5 ya? 5 masalah ya? Tapi dari 5 itu dirinci, nah, jadi ditemukan masalahnya. Misalnya apa tadi yang pertama? Dah? Sudah selesai? Sudah? Oke, kita presentasikan ya. Kalau sudah selesai kita presentasikan. Bapak matikan videonya. Bapak matikan videonya. Kita presentasikan. Baik, silakan kelompok satu duluan ya. Semuanya maju ke depan. Perkenalkan anggota kelompoknya. Suaranya jelas. Oke, di sini nggak apa-apa. Ini ya. Apa kita tutup aja bentar? Kita tutup bentar biar jelas. Geser sini, geser sini. Oke, Bapak tutup. Geser sini ya, nanti. Nah, oke. Oke.
Nah, nggak apa-apa di tengah. Oke, silakan perkenalkan kelompoknya, anggota kelompoknya. Disebutkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang permasalahan servis bawah. Di sini saya sebagai pembaca dan kalian sebagai anggota, Zaki sebagai anggota, Abi sebagai anggota, dan Nabil. Kami dalam satu kelompok berdiri tim. Satu kelompok ada 5 orang. Ya, silakan dibacakan analisa kalian tadi, masalah yang kalian dapatkan dengan cara dekomposisikan. Silakan. Pada permasalahan servis bawah ada 4 gerakan. Yang pertama, posisi awal, berdiri dengan kaki non-dominan di depan dan jari-jari kaki menghadap ke depan. Kaki dominan berada di belakang dengan ujung jari menghadap sedikit keluar. Pindahkan berat badan ke kaki dominan. Pastikan panggul menghadap lurus ke depan, tidak miring ke samping. Pada bagian ini sepertinya berat badan berada pada tengah badan. Jadi ada masalah di sana. Dalam video tadi terdapat masalah, yaitu bapak tersebut tidak melakukan kuda-kuda. Oke, ya, lanjut. Yang kedua, ada persiapan bola. Tangkupkan telapak tangan yang dominan sehingga serupa mangkuk dan letakkan bola di atasnya. Pastikan bola terletak dengan kuku sehingga tidak goyang atau jatuh dari tangan. Yang kedua, ada jaga jari-jari agak lemas untuk mengalirkan berat bola. Ini membantu bola tetap seimbang. Jangan menggenggam bola dengan jari-jari. Yang ketiga, turunkan bola. Bawa lengan yang memegang bola ke samping. Di depan lengan pemukul. Bola seharusnya berada di ketinggian bagian tengah paha. Luruskan lengan yang menggenggam bola dan gerakan ke samping menggunakan bahu, bukan siku. Tidak ada masalah pada bagian ini. Tetapi dalam video tadi, pada gerakan memukul, bapak tersebut tidak meluruskan badannya, tetapi memiringkan. Pada saat memukul bola, tangan bapak tersebut mengarah ke samping sehingga dapat menyebabkan bola yang tidak terlalu lurus dan memungkinkan bola lari dari lapangan atau area permainan. Yang ketiga, yang keempat ada tindak lanjut. Langkahkan kaki ke depan saat memainkan bola. Geser berat badan ke kaki non-dominan, kaki depan. Pada bagian ini, kaki tidak dilangkahkan. Lanjutkan dengan lengan, jangan harus meneruskan ayunannya. Bahkan setelah memukul bola, pertahankan dengan tegak lurus, lengan lurus terayun lurus layaknya bandul sampai setinggi atau persis di atas kepala. Pada saat gerakan akhir, harusnya setelah memukul bola, badan berdiri lurus ke depan. Tetapi pada video tadi, bapak itu menunjukkan badannya ke samping dan bukan lurus. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanggapi atau ditambahkan? Gimana? Kira-kira kan kalian sama-sama lihat tadi 3 video kan? Kira-kira ada tambahan nggak atau ada yang keliru nggak dari penyelesaian masalah mereka? Ada yang ditambahkan? Mungkin? Oke, Dira, coba berdiri. Pada bagian pemindahkan berat badan, pemain tidak memindahkan berat badan. Oh, berarti ada yang tidak dipindahkan. Benar ya? Benar. Pindah tadi nggak? Tidak ya? Tidak, oke. Terima kasih. Cukup? Oke, applause dulu. Oke, tutup. Itu presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan, saya selaku pembawa ketua kelompok, saya mengakhiri kegiatan ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Berikutnya urut aja lah. Kelompok 2 lanjut. Kelompok 2 mana kelompok 2? Silakan maju. Silakan maju kelompok 2.
Oke, yang pemimpinnya siapa? Silakan. Oke, silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Karena kami dari perempuan beranggotakan 5 orang. 1 mitra, bahkan koordinator. Ya, lanjut. Kerlan. Sebagai? Sebagai pembaca. Oke. 3 Farhan anggota. 4 Fahri sebagai anggota dan kakak. Oke, lanjut. Tadi bahas tentang apa tadi? Saya akan membacakan tentang membacakan dan merinci passing bawah. Passing bawah ya. Oke, silakan. Untuk fungsi awal, diri tegak dengan kedua kaki di sebelah seraba bahu. Untuk sedikit kedua lutut dan cemplungkan ke depan. Pastikan berat badan tertumpu pada ujung kaki. Bagian depan akan bisa bergerak dengan cepat. 2. Persiapan passing. Menentukan salah satu kaki ke depan. Mulai langkah persiapan. Terus 2 kaki ke depan. Penting memasang kuda-kuda. 3 posisi lengan. Teruskan kedua tangan ke depan bawah dan rapatkan dengan posisi ibu jari sejajar. Di video tersebut terlihat ibu jari tidak sejajar sehingga pertengahan bola tidak pada bidang datar yang menyebabkan arah bola menjadi kurang baik. Oh, itu masalahnya tadi. Oke, berarti baru masalahnya ya? Tadi dibagi menjadi berapa tadi? Berapa bagian besar tadi? 4 ya? 5. Oke, lanjutkan. Rapatkan kedua lengan di depan tubuh dan luruskan sehingga kedua ibu jari sejajar. Pada pertengahan bola, arah kedua tangan mengikuti arah datangnya bola. Ayunkan kedua tangan untuk memukul bola dengan kedua siku dalam posisi lurus. Usahakan bola mengenai bagian lengan atau bagian atas pergelangan tangan. Pada video tersebut juga terlihat pertengahan bolanya bukan pada pergelangan tangan, tetapi pada ibu jari. Ya, lanjut. 5. Gerakan kaki. Luruskan kedua lutut kaki saat tangan memukul bola. Pastikan lutut dan pinggul tetap seragas dalam melakukan passing, menjaga stabilitas tubuh, dan mempersiapkan gerakan selanjutnya. Fokuskan pandangan pada arah bola agar dapat merespon permainan lawan atau melakukan serangan. Sekian dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada ya? Oke, silakan ke tempat upload dulu. Oke, kelompok terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya adalah Sukiana Suwadi sebagai moderator dan Reiki Harga Hafiz saya anggota. Yang akan membacakan hasil diskusi kami adalah Reiki dan yang akan membacakan masalah adalah Azhar. Kepada Reiki tidak ada dipersilakan. Hari ini saya akan menjelaskan permasalahan pada passing atas. 1. Persiapan. Posisi badan sedikit jongkok dengan kaki dibuka selebar bahu. Lutut ditekuk. Posisi kaki tapak kuda-kuda hanya begitu. Masalah yang kami dapatkan dari video tersebut adalah bapak tersebut tidak mengayunkan badan ketika melakukan passing atas. Seharusnya bapak tersebut mengayunkannya. Dan pada saat mendorong bola, bapak tersebut melakukan pergelangan sangat kaku sehingga seperti memukul bola. Sikap akhir bapak tersebut tidak ada kekuatan kaki. 2. Perkenaan bola. Dorong bola mengangkat jari-jari tangan untuk mendorong bola saat datang. Jari-jari tegak sedikit, tetapi pergelangan tangan tetap rileks. Pada video, jari dan pergelangan sangat kaku sehingga seperti memukul bola.
3. Sikap akhir. Power. Gunakan gerakan kaki untuk menyamakan. Kita ada 2. Gerakan lanjutan. Seperti gerakan bola dengan mengubah badan ke depan untuk menjaga keseimbangan. Badan tidak memiliki bola, hanya dia berdiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan? Coba lempar dulu. Apakah ada yang ingin bertanya? Sudah. Oke, silakan duduk. Aplaus dulu. Oke, baik. Tadi kalian sudah mencoba mencoba memecahkan masalah dengan cara berpikir secara komputasional. Di mana kalau kalian rasakan dan kalian lihat tadi, kita sudah mencoba mengerjakan masalah itu secara efektif, efisien, secara sistematis. Kalian runutkan semua tadi ya kan? Runutkan, baru kamu dapatkan masalahnya. Jadi kita tidak nebak-nebak. Sampai di sini dapatkan nggak? Tidak. Oke. Jadi apa yang kita dapatkan hari ini? Yang kita dapatkan hari ini adalah bagaimana cara kita meningkatkan problem solving, melatih otak kita berpikir secara logis, sistematis dalam menghadapi berbagai masalah sehari-hari. Masalah baik teknis maupun masalah sehari-hari. Berikutnya, berpikir kritis. Kalian tadi sudah menganalisis informasi yang kalian dapatkan dari video tersebut. Video tersebut kalian analisis tadi. Berikutnya, mengevaluasi ide dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan data yang kalian miliki. Nah, dengarkan Bapak, harapan Bapak, setelah kita pelajar ini, bukan hanya pada video tadi, tapi dalam kehidupan sehari-hari kamu. Kalian coba berpikir secara komputasional. Kalian coba berpikir secara sistematis, analisis, dan boleh kalian runutkan, boleh kalian polakan, boleh kalian algoritmakan. Jadi, bukan hanya di masalah tadi, tapi kalian coba terapkan di kehidupan sehari-hari. Bisa, nak? Bisa. Nah, jadi itu adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Dan minggu depan, minggu depan lebih asik. Kita akan coba masuk pada apa itu? Kecerdasan kecerdasan artifisial. Minggu depan kita akan coba membuat, kalian pernah bermain Angry Bird, Fluffy Bird? Nah, kita akan coba membuat permainan tersebut menggunakan aplikasi nantinya. Jadi, kalau terbentur tek, mati. Pernah nggak? Loncat, turun, bentur, mati. Nah, kita akan coba membuat permainan tersebut secara edukatif nantinya. Jadi, karena kedepannya, ini dia. Orang yang sukses adalah orang yang mampu bermain pada pekerjaan digital tersebut. Oke? Ada yang ditanyakan tidak? Tidak, berarti kita siap untuk materi berikutnya. Sebelum Bapak tutup, Bapak minta kita... refleksi dulu. Bagaimana perasaan belajar hari ini? Yakin? Yakin. Besok kita pakai komputer ya? Oke. Silakan Ketua siapkan berdoa dan siap untuk pulang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berberes, kembali duduk ke tempat. Terima kasih.